Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 16 akan mempresentasikan final report dari Praktikum Perancangan Bisnis dan Fasilitas Industri. Perkenalkan, saya Erza Pizan Wiryadinata, lalu ada rekan saya Muhammad Zaki Wibowo, dan yang terakhir ada Rehan Sana Putri. Pertama, kita akan mempresentasikan hasil dari praktikum Tekmi. Gambaran bisnis. Nama perusahaan yang kami buat yaitu adalah 20 Corporation, atau bisa disingkat 20 Corps. Produk deskripsinya yaitu multi-talenan, merupakan talenan yang memiliki pengasah pisau dan net pada bagian belakangnya. Pengasah pisau sendiri digunakan untuk mengasah pisau, sedangkan net pada bagian belakang berfungsi untuk menyimpan barang seperti peralatan dapur yang kecil. Contohnya adalah pisau, gunting, serta parutan. Multitalenan sendiri terdiri dari 5 part. Di antaranya adalah part board, hanger atau pegangan, kaki talenan, knife sharpening atau pengasah pisau, dan net pada bagian belakang atau bawahnya. Selanjutnya ada visi misi dan company sector dari The 20 Corporation. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan manufaktur internasional dengan produk inti berupa multi-talenan. Misinya yaitu menjaga kualitas produk, mengembangkan produk, dan yang terakhir memberikan jaminan produk dengan memberi pelayanan terbaik pada pelanggan. Untuk company sectornya sendiri yaitu manufacturing, produce multi-talenan. Selanjutnya ada analisis STP. Analisis STP terbagi menjadi 3, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting terdiri dari 4, yaitu geografis, yang mengutamakan penjualan dekat rumah, lalu ada demografis, yaitu multitalenan adalah alat kerja dapur yang dikhususkan untuk konsumen yang berada di lingkungan kuliner dan ibu rumah tangga. Untuk psikografis, yaitu multitalenan akan dijual pada kalangan konsumen dengan rentan umur 20 tahun ke atas dan para pelaku UMKM. Untuk behavior, yaitu penjualan multitalenan akan terus berkembang dengan target pasar konsumen, yaitu wanita yang berumur 20 tahun ke atas dan UMKM yang menjual makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zaki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang targeting dan positioning dari 20 Corporation. Untuk targeting, multitalenan menggunakan strategi concentrate targeting strategi karena perusahaan hanya fokus menawarkan satu macam produk saja, yaitu multitalenan. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan pemasaran pada segmen pasar yang dilayani saja. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimasi operasi pemasaran. Selanjutnya ada positioning. Nah, di positioning ini, multitalenan merupakan pengembangan dari produk talenan yang memiliki 3 fungsi dalam satu produk. Multitalenan memiliki tagline, lebih cepat, lebih ringkas. Nah, dari tagline tersebut menjelaskan bahwa dengan menggunakan multitalenan, pekerjaan dapat lebih cepat dan lebih ringkas. Next. Nah, selanjutnya ada marketing mix. Di marketing mix ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada place, yang ketiga ada price, dan yang keempat ada promotion. Di produk, multitalenan adalah produk home appliance yang membantu mempercepat kegiatan di dapur. Sedangkan pada place, perusahaan ini memiliki gedung manufaktur dan gudang yang berlokasi di Bandung. Pada price, multitalenan ini dijual dengan harga Rp250.000. Nah, sedangkan di promotion, promosi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan digital advertisement seperti website dan sosial media. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi dan rencana pemasaran.
Strategi dan rencana pemasaran ini dibagi menjadi 4, yaitu ada strength, ada weakness, opportunity, dan threat. Di strength ini, dengan fitur yang kami miliki dalam produk multitalentan, tentunya konsumen akan lebih tertarik pada produk kami. Sedangkan weakness yang dimiliki oleh 20 Corporation karena merupakan perusahaan baru, sehingga belum begitu dikenal di pasar. Opportunity multitalentan memiliki peluang yang sangat besar karena produk ini selain bisa digunakan oleh ibu rumah tangga, tetapi juga dapat digunakan oleh pengusaha UMKM. Dan yang terakhir ada trade, karena kebijakan harga bahan baku yang terus meningkat dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Sehingga, selain itu, harga multitalentan terbilang cukup mahal. Fitur yang kami miliki dalam produk multitalentan tentunya konsumen akan lebih tertarik pada produk kami. Next. Oke, selanjutnya ini ada rencana produksi. Nah, bermula dari menghitung demand forecasting, kami bisa menghitung dan mengetahui rencana produksinya juga. Selling volume pada perusahaan kami adalah 6.757 pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai tahun 2026. Sama halnya dengan selling volume, production volume meningkat juga dari tahun 2022 sebesar 6.825 hingga tahun 2026 sebesar 7.104. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray. Baik, pada tahun 2022, total pekerja pada perusahaan kami terdiri dari 24 orang, di mana masing-masing satu orang yang dibutuhkan pada CEO, Special HRD Staff, Finance Staff, Marketing and Sales Manager, Staff Marketing and Sales, dan Production Manager. Sedangkan pada lantai produksi itu dibutuhkan sebanyak 18 orang operator sehingga totalnya menjadi 24 orang pekerja. Next. Selanjutnya, pada rencana SDM di 2025, terdapat kenaikan jabatan dan kami itu membutuhkan beberapa orang untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Maka dari itu, kami mengadakan rekrutmen sehingga total pekerja yang dibutuhkannya itu adalah 29 orang. Di sini tuh pada rencana SDM itu terdapat masing-masing satu orang yang dibutuhkan pada CEO, Production General Manager, Marketing and Sales General Manager, Production Line Head, HRD Supervisor, Finance Supervisor, Marketing and Sales Supervisor, HRD Staff, Finance Staff, Marketing and Sales Staff, dan pada lantai produksi itu bertambah menjadi 19 orang operator, sehingga totalnya adalah 29 orang pekerja. Next. Selanjutnya, menentukan proyeksi keuangan setelah melakukan perhitungan production and operational cost, yaitu menghitung dari direct cost-nya, overhead cost-nya, production cost-nya, dan operational cost-nya. Kita bisa menghitung funds requirement atau TPC dan source of fund-nya. Total project cost ini terdiri dari fixed investment, working capital, initiation CU cost, sama trademark cost. Total dari keseluruhannya adalah 958.990.992 rupiah. Sedangkan 20 Corporation ini memiliki dua sumber dana, yaitu ekuitas pemilik sebesar 80% dan pinjaman dari bank sebesar 20%. Sumber dana bank ini merupakan sumber yang dimiliki dan dikelola oleh suatu bank. Untuk pinjamannya itu kita sebesar 191.798.198 rupiah dan dana pemiliknya itu sebesar 767.192.794 rupiah. Sehingga total dana yang diperolehnya itu sebesar 959.990.992 rupiah. Next. Pada pembahasan terakhir dari praktikum teknik ini, terdapat perhitungan analisis kelayakan. Setelah menghitung dari installment debt-nya, profit loss-nya, balance sheet-nya, kita bisa mulai melakukan analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah si perusahaan kita ini udah layak berjalan atau belum.
dengan menghitung NPV, PBP, IRR, sama BCR-nya. NPV yang didapatkan dari pada perusahaan kami ini sebesar 1.844.391.807 rupiah. Dengan begitu, perusahaan ini dikatakan layak untuk menjalankan usahanya karena lebih dari 0 angkanya. Lalu PBP-nya ini adalah payback period, yaitu pengembalian modal. Pada perusahaan kami, PBP-nya ini selama 1,74 tahun. Lalu IRR kami juga lebih besar dari MAR, yang artinya perusahaan ini dikatakan layak, sedangkan BCR lebih dari 1, yaitu 1,19, yang berarti perusahaan juga dikatakan layak untuk berjalan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erza. Untuk slide selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil dari lab PFT. Baik, yang pertama kami melakukan perhitungan jarak dengan menggunakan ArcGIS Online dan didapatkan bahwa jarak dari supplier di properti ke 20 Corps A sebesar 125,4 km. Lalu Alesta Stars Indonesia ke 20 Corps A yaitu 151,9 km. Ray White Sutami ke 20 Corps A 16 km. Selanjutnya ada Adi Property ke 20 Corps B sebesar 131,7 km. Alesta Stars Indonesia ke 20 Corps B 157,4 km. Ray White Sutami ke 20 Corps B 13,8 km. Selanjutnya ada Adi Property ke 20 Corps C 69,7 km. Alesta Stars Indonesia ke 20 Corps C 33,2 km. Ray White Sutami ke 20 Corps C 183,3 km. Setelah melakukan supporting data, kuantitatif dan kualitatif, kami menghitung faktor rating. Faktor rating dilakukan dengan menggunakan normalization terlebih dahulu. Lalu menentukan perkalian weight rate dengan setiap skor pada faktor. Setelahnya didapatkan hasil 73 pada Kota Bandung, 64,41 pada Kabupaten Bandung, dan 79,64 pada Kabupaten Bogor, di mana Kabupaten Bogor yang terpilih karena memiliki nilai total yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya setelah mengumpulkan data, membuat OPC, struktur produk, dan menentukan BOM, kami membuat routing sheet. Untuk mengetahui berapa banyak total mesin yang dibutuhkan dan setelah menghitung, kami membutuhkan mesin sebanyak 15 unit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zaki. Oke, selanjutnya adalah menentukan stacking. Nah, sebelum menentukan stacking, kita harus menentukan MHE terlebih dahulu. MHE yang kami pakai adalah troli dengan ukuran 0,73 kali 0,48 kali 0,82 meter dengan kapasitas 150 kg. Setelah itu, kita bisa melakukan stacking dengan menggunakan stacking builder. Output yang dihasilkan dari stacking builder adalah gambar seperti yang ada di sebelah kiri dengan keterangannya. Setelah melakukan semua stacking dari REC hingga SIP, kita masukkan ke dalam Excel perhitungan untuk dijadikan input perhitungan pemilihan MHE. Next. Nah, ini untuk menentukan MHE yang terpilih, kita harus melakukan perhitungan dengan unit load yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena sebelumnya production per day adalah 37, maka kami mencoba untuk menghitung dengan unit load 1 dan 37. Hasil yang didapatkan adalah unit load 1 menghasilkan waktu sebesar 1574, sedangkan unit load 37 menghasilkan waktu sebesar 842, di mana waktu tersebut lebih singkat, sehingga MHE yang terpilih adalah pada unit load 37.
Next. Oke, selanjutnya adalah frekuensi pengantaran. Setelah melakukan perhitungan dengan unit load terpilih, yaitu 37, kita bisa menentukan frekuensi pengantaran. Frekuensi pengantaran yang didapatkan dari semua proses adalah 1. Total maksimum unit load didapatkan dari data selected unit load, yaitu 37. Namun proses yang bermula dari GBBU dan GBBP perhitungannya didapatkan dari data stacking maksimum, prepared unit yaitu 37, selected unit yaitu 37, total stacking weight, total prepared unit weight, total unit load weight, dan capacity trolley yaitu 150 kg. Frekuensi yang didapatkan dari semua proses adalah 1. Next. Nah, selanjutnya adalah luas area. Nah, untuk menentukan luas area, sebenarnya kita harus melakukan perhitungan allowance terlebih dahulu. Kami menghitung allowance dan dimensi dengan hasil total area fasilitas perusahaan adalah seluas 323 meter persegi. Setelahnya, kami membuat initial layout, seperti gambar di samping kanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, setelah membuat initial layout, kita akan membuat FTC. Untuk membuat FTC ini, dilakukan dulu perhitungan antar jarak mesin, lalu setelah itu kita bisa membuat FTC-nya. Lalu perhitungan depreciation-nya itu sebesar Rp151.600 per tahunnya. Total cost-nya itu sebesar Rp197.645 per harinya. Material handling cost-nya sebesar Rp764,59 per meternya. Dan biaya FTC-nya itu sebesar Rp197.645,5. Next. Selanjutnya adalah initial layout setelah ARC. Nah, untuk membuat initial layout seperti di gambar ini, kita memerlukan beberapa langkah, yaitu menentukan hubungan antar workstation atau prosesnya, terus melakukan normalisasi, membuat ARC-nya, membuat ADD-nya atau area allocation diagramnya. Lalu setelah itu, initial layout-nya baru bisa dibuat. Dan berikut adalah initial layout setelah ARC pada perusahaan kami. Next. Untuk pembahasan terakhir adalah final layout. Setelah melakukan initial layout yang tadi, kami melakukan metode untuk mencari layout yang lebih sempurna lagi. Dengan menggunakan software WinKSB, kami memasukkan UFD, memasukkan koordinat, dan memasukkan location fix sebagai inputnya, dan akan menentukan beberapa output terbaiknya. Dari beberapa output yang sudah kami buat ini, kami memutuskan untuk memakai output terbaik dengan cost yang paling kecil. Cost yang terkecilnya itu sebesar Rp150.280,31 dengan total jaraknya itu 5.269,60 meter. Nah, final layout-nya itu seperti gambar berikut. Lalu berikutnya kami akan menampilkan video dari final layout yang telah kami buat. Bisa di next. Berikut adalah videonya.
Baik, bisa di next. Sekian presentasi final report dari FRI 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.